Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini saya lagi mau coba hubungin satu temen yang kelihatannya lagi punya ide nih, ide usaha. Kita coba tanya ke beliau ya. Kita coba hubungin dulu. Waalaikumsalam Teh, sehat? Alhamdulillah, baru beres pijit, baru pulang pijit lagi. Teh, ini saya on airin di YouTube ya. Oh gitu? Biar jadi ini juga, biar jadi diskusi lah buat yang lain teman-teman. Gitu. Mau bikin apa Teteh, ini ceritanya mau bikin apa? Nggak tahu jadi gini ceritanya mah ya. Ah, Itu mah iseng gitu aku teh. Ngapain ya gitu. Anak-anak suka, aku ngirim saudara suka, enak teh. Aku ngirim klien, enak. Oh ya udah. Tadi aku posting di DP kan, ditaruh di DP. Terus pada nanya teman-teman teh, ada klien, ada teman-teman. Mbak Nin, itu apaan? Somai bisa tahu. Jualan, aku bilang teh iya. Mau pesen, aku teh mau pesen. tar dulu, ini teh produk bikinan sendiri atau produk bikinan Teteh? Atau produk dapat beli juga? Sendiri. Alhamdulillah. Saya harus cobain atau Teh? Boleh. Siap. 20.000 seporsi isi 5. Terus. Aku tadi digituin ya, 20.000 isi 5 cek aku gitu. Hmm. Oh ya udah atuh, tapi di luar ongkir ya, nggak siap. Hmm. Kirim transfer Hmm. pada transfer lah udah. Nah, Tadi itu aku minta report. Gimana enak kak? Enak, bener-bener enak gitu. Terus ada yang bilang, ada yang ngerekam dia nyatakan difotoin Endo jangan Endo bikin lagi jadi gitu kan, jadi pokoknya kata-kata itu Endo bikin lagi. Oke. Kemarin aku 130 biji. Terus Alhamdulillah. hari itu berapa? Habis 170. Alhamdulillah. Terus habis pokoknya kurang lebih udah 400 lebih lah, hampir 500 lah. Cuma berapa hari? 3 hari. Nah, itulah keajaibannya apa? Keajaiban apa itu Teh? Sosial. Ya rezeki udah jelas, itu mah jelas. Rezeki udah gak bakal alamat. Tapi kan Teteh menggunakan sarana apa tadi? Sosial media kan? Iya, lewat kontak WA, betul. Berarti percaya bahwa zaman sekarang di mana ada kemauan di situ ada jalan. Iyalah memang udah beberapa bulan sebelum COVID juga WA udah mulai kan ya, sosmed udah mulai, IG segala macam. Cuma aku teh bukan malas ya, kemarin-kemarin mah sebelum COVID kayaknya nggak ada waktu gitu ya, jadi kebanyakan biasa beredar kan. Oke. Gitu. Yaudah, nih mumpung sarana konsultasi, apa yang bisa saya lakukan atau apa yang Teteh perlukan teh apa? Gratis dong. Aku mah pengen gimana caranya ini tuh bisa jadi bener-bener jangan iseng gitu. Oke. Kita ambil dari kata jangan iseng ya. Berarti serius. Nah, kalau serius yang pertama, apakah merek sudah dibuat? Nah itu ya bagus tuh, Endo bikin lagi. Oke. Kan salah satu bentuk serius adalah dengan memberikan nama kepada si produk yang kita ciptakan itu. Satu. Yang kedua, sudah dibuat belum sosial medianya? Oh belum. Kade jangan ketuker. Baru bikin begituan. Kade jangan ketuker, bikin dulu sosial media sebelum mereknya daftarin. Nanti kalau tiba-tiba ada orang yang menggunakan merek Teteh mengambil keuntungan, Teteh nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Teteh tidak punya klaim atas kepemilikan mereknya. Betul. Ibarat Teteh punya kendaraan, ya. Ibarat Teteh punya kendaraan yang dipergunakan sehari-hari, dipakai mungkin dipakai Gojek, mungkin dipakai nganterin barang, dipakai kerjaan kantor, kan itu menghasilkan. Tiba-tiba misalnya ditarik oleh seseorang gitu, karena Teteh tidak punya BPKB, kan hilang penghasilan Teteh, betul nggak?
Nah, Betul, dalam sepakat. betul dalam karya produk yang menentukan produk itu milik siapa, yaitu tadi harus ada seperti BPKB motor, yaitu namanya Surat-surat lah ya. betul haki. Kita sering menyebutnya paten, padahal kurang tepat. Paten itu bagi mesin. Haki itu. Betul. Jadi yang Ya. kepada yang Teteh lakukan itu adalah produk makanan ini masuk dilindungi dengan hak atas karya intelektual apa dengan merek apa gitu. Nanti ada penyebutannya merek dengan kelas apa gitu kan ya. Kalau nggak salah sih kelas makanan apa di kelas 25 kalau nggak salah. Oh, kelas 25 masuknya ya. Betul. Jadi gimana? Merek sudah ada tah? Siomay endol bikin lagi gitu. Jadi ngomongnya yang gitu. Pas tahu siomay endol. Bikin lagi. Loh. Oh gitu. Bikin lagi, bener bikin lagi. Oke. Kalau itu kategorinya oke. Kalau itu kategorinya apa teh itu kategorinya di karya cipta? Apa mamin ya? Jingle itu kategorinya jingle kalau yang tadi Teteh bikin itu. Oh ya, aku ngomong ya. Betul gitu. Oke, nih saran saya habis merek ya. Yang pertama habis merek adalah ciptakan dalam bentuk naskah keunggulan produk ini apa. Tapi keunggulannya kalau bisa jangan dari rasa. Karena kalau mengklaim rasa enak, semua orang akan melakukannya. Teteh harus ngeklaim yang sangat spesifik kalau perlu terlihat dari bentuknya. Misal, Teteh pernah dengar Bakti bikin RFC kan? Nah, itu kan cuman ayam goreng biasa seperti kebanyakan. Ya karena konsepnya itu adalah meniru atau KW-nya dari KFC. Tapi begitu Bakti bikin Planet Chicken, kan sama chicken juga. Harus ada pembeda yang jelas. Bakti bikin pembedanya apa teh? Apa tuh? Bakti bikin ayamnya tanpa tulang. Terus dibikin Soalnya kalau roket aku nyobain. ada tulangnya, betul. Nah, ini mah tanpa tulang, dipipihkan, dibikin kayak filet, terus digeprengkan, ya, dibalurkan dengan tepung fried chicken yang sama. Ukurannya harus lebih gede dari ukuran piringnya. Oh, yang Planet itu begitu ya? Harus begitu, karena apa? Kan pada saat orang bertanya, oh, pantesan namanya Planet Chicken, soalnya ayamnya gede pisan kalau dari luar angkasa mah. Jujur dah, aku juga penasaran. Iya. Ya. Kan suka lihat tuh Planet Chicken ada di mana ya? Bener. Bandung ada nggak? Ada di promo-promo saya ada, di Gateway ada. Iya. Ya, Nah itu begitu. Ada kalau Nah kalau misalnya gini, beda, okay. Kalau misalnya dirubah lagi namanya jadi K-Chicken, Korean Chicken, kira-kira bentuknya harus jadi bagaimana? Oh, bumbu dan lain sebagainya. Bumbu dan lain-lainnya betul style. ala Korean style, agak manis bukan kepedas gitu ya. Nah, jadi sekarang dari beberapa contoh tadi, Teteh pun harus punya gambaran kira-kira strategi yang sama, bahwa bakso, tahu, dan siomay Teteh disebut endol karena memang endol. Nah, endol itu harus dalam bentuk fisik. Seperti apa fisik endol itu gitu. Oke. Ya. Apa ya? Nah, itulah seni dari menciptakan sebuah produk. Setelah Teteh punya itu, maka Teteh sudah punya hak atas merek dan Teteh sudah punya ciri khas. Tinggal ada 4 poin yang lainnya. 4 poin lainnya mah relatif lebih gampang lah. Teteh bikin SOP, Teteh bikin konsep laporan keuangan yang jelas. Model tadi Teteh bilang dalam berapa hari? Tadi dalam berapa hari sudah bisa berapa potong tadi? 400 sekian, hampir 500. Dalam berapa hari tuh? 4 hari. Tuh, berarti kan mulai tanggal 1. makanya berarti kan per hari. Berarti kan per hari hampir bisa 100 potong. Ya. Bahkan 100 potong lebih gitu kan. Nah, itu kelak akan jadi pertimbangan seseorang untuk
berinvestasi atau menjadi cabang teteh. Jadi hitungan itu bukan hitungan awang-awang, tapi ada dasarnya bahwa oh kami sudah melakukan penjualan ini dan dalam 4 hari laku 400, berarti rata-rata sehari terjadi 100. Nah, dari 100 itu kan bakal ketahuan omsetnya berapa, untungnya berapa. Nah, itu di aspek keuangan. Berarti sudah ada 4 poin ya. Aspek selanjutnya adalah training center. Bagaimana caranya ini mengajar pelayan? Bagaimana mengajar cook di belakang, ya kan? Bagaimana menyapa konsumen kalau datang gitu. Nah, itu harus ada juga tatanannya training center. Ya. Iya, benar. Betul. Dari mulai produksi, Betul. pelayanan, packaging sama Betul. distribusi ya. Lengkap semuanya sampai ke laporan keuangannya. Gitu. Nah, Oke. terakhir ya itu tadi, perhatikan juga bahwa kita sudah teruji dengan patokan, misalnya berapa tahun teteh mau pakai patokannya, setahun, 2 tahun gitu kan. Ada Harus batas waktunya. kan kelak akan diuji bagaimana ketangguhannya. Jangan sampai ada perusahaan yang baru 1 tahun terus kemudian hilang, membuka kemitraan, berarti kan dia belum absah. Setahun aja nggak tamat kan begitu teh ya. Okay. Gitu teh. Sok silakan, apalagi yang akan ditanyakan. Nah, soal laporan keuangan. Ya. Aku tuh memang kan aku punya kerjaan juga yang gama kom itu ya. Iya betul. Advertising sama IO itu. Iya betul. Itu sekarang yang ini. Ya karena mungkin ngerjain sendiri ya. Jadi uang perusahaan dengan uang jajan. Pajurawat gitu ya kesimpulannya ya. Iya. Iya, itulah resiko dari kalau kita tidak punya konsep laporan keuangan yang mumpuni. Dicirikannya memang pasti begitu. Pengennya mah ada campur-campur gitu ya. Aku rencananya gini kan. Aku tuh pengen cari tempat ya. Ya nggak usah gede-gede dulu deh. Ya kios-kios aja gitu dulu, bukan kerja sama dengan Gojek atau GoFood atau aplikasi apa. Betul. Nah, dari situlah aku punya misi kayak ada sistem ada program yang udah diinstal gitu ya. Ya. Ada kasir segala macam. Jadi keluar masuk uang itu kembaliannya jelas, masuknya jelas, apa gitu, maunya sih gitu. Nih, sekarang mah gini aja dulu di awal. Teteh ambil dulu buku manual. Sok ambil buku. Sama bolpennya udah ada? Buku. Ya, udah. Sayang, bentar, tolong itu tuh. Kertas mama. Sok sama pulpen sama penggaris. Itu baru mumpung baru. Iya, mumpung baru. Iya, penggaris. Soalnya udah pulpen ada. Buku bentar. Ini topik keuangan, topik terakhir ya. Nanti yang lainnya dilanjut lagi besok-besok lagi ya. Oke, sudah? Ya. Nah, oke. Hari pertama, Teteh dapat omset berapa? Sok tulis. Omset hari pertama. Omset. Hari pertama. Hari pertama. Kecil, hari pertama mah cuma apa-apa. dapat berapanya? 63.000 gitu. Oke. Apa 83 ada sih? Baik. Langsung bikin garis setelah omset adalah kotak pertama 40% jatah bahan baku. 40% bahan baku dan stok. Atau belanja dan stok. Kotak pertama ya? Kotak pertama, iya. 40% belanja dan stok. Oke. Kotak kedua profit 30%. 30% profit. Kotak ketiga OPEX 25%. OPEX itu packaging. OPEX itu operational expense, biaya operasional. Telepon, bensin, parkir, ya yang begituan lah yang rutin ya. Termasuk kalau nanti sudah ada pegawai gaji berarti kan, tapi belum ada kan?
expenses kah? Biaya-biaya. Iya, operating expenses, betul. Dan terakhir 5%, kalau kelak sudah franchise itu namanya royalty. Tapi kalau sekarang belum, namanya biaya tak terduga, biaya lain-lain aja gitu. Alokasinya kalau saya sih ke ibadah 2,5% dan ke lain-lain 2,5%, di total 5%. Ya, aku setuju tuh yang buat ibadah 2,5%. Ya, oke. Hari kedua omset berapa? Hari pertama 63 omset atau profit. Sekarang masuk ke hari kedua dong. Ini mah libur hari ini aku enggak. Oke, hari ketiga. Hari ketiga itu 130.000. Oke, sok silakan. Langsung dibagi lagi. 40%-nya berapa? 30%-nya berapa? 25%-nya berapa? 5%-nya berapa? Hari keempat. Berapa hari keempat? Hari keempat itu 175 biji. Nah, sok. Itu dirupiahkan dulu dong. Rupiahkan dulu ya. Dirupiahkan dulu. Oh, tadi tuh 60 tuh itu fisiknya, terjualnya. Profit. Nah aku teh ngaco yang itu. Dirupiahkan. Jangan jumlahnya. Jadi uangnya ya, dapat berapa gitu. Uang, oke. Uangnya. Uangnya 63.000. Langsung uangnya aja ya. Langsung aja uangnya. Nah, langsung dibagi tuh 40-nya. Langsung dibagi teh 40%-nya berapa? 30%-nya berapa, 25%-nya, 5%-nya berapa? Nah, kalkulator mana? Kalkulator di ada kalkulator masih. Oh iya. 63.000 dibagi berapa? 40% berapa? 40% ya. Udah bisa? Mana sih kalkulator cahayaan ini mah? Anggap aja dulu, pahami rumusnya dulu ya. So, kenapa omset harus dibagi ke dalam 4 bagian tadi? 40, 30, 25, 5. Pertama jumlahkan dulu. 40 tambah 30 berapa? 70. Tambah 25 berapa? 95. Tambah 5 berapa? 100. Pas, berarti 100% ya. Maka dari 100% omset, itu bukan semuanya keuntungan, betul? Tapi di dalam situ ada hak belanja 40%. Ada hak teteh sebagai pemilik punya profit 30%. Ada hak operasional 25%. Dan ada hak si miskin tadi 2,5%, dan 2,5% tak terduga. Betul. Kalau Pajak itu masuknya di yang 5%. Pajak UMKM masuknya di yang 5%, kan cuma 0,5 kalau UMKM. Oke. Jelas ya, kebayang? Nah, jadi ini kalau contoh soal ya, kalau contoh soal teteh hari ini dapat 1 juta rupiah. Berarti jatah belanja besok berapa? Hari ini 1 juta rupiah, jatah belanja buat besok ya 40% dong. Sama dengan berapa rupiah? So, kalikan. 1 juta kali 40% sama dengan berapa rupiah? 1 juta kali 40% sama dengan berapa rupiah? 400.000. Iya. Nah, bagus. Kemudian dibalik teh. Kalau pertanyaannya diginiin, teh, kalau dengan teteh modal belanjaan 400.000, teteh bikinkan jadi bakso tahu siomay tadi, terus nanti laku semua sold out, dari 400.000 jadi berapa teh? Oh, ditukar ya? Dibalik pertanyaannya. Dari belanja 400.000, kira-kira bisa dapat berapa gitu? Betul, laku semua ya, 100% laku semua, jadi berapa? Sekarang kalau bisa dikali ya, ya sama dong. Jadi berapa? 1 juta. Balik lagi jadi 1 juta. Nah,
Jika itu sudah terjadi, maka teteh sudah disiplin dengan anggaran belanja dan stok. Nah itu dia. Nah, Ada teori selam, gitu ya. nah itu selama ini orang kan tadi, kumaha engke, salah. Dengan kumaha engke dia jadi nggak tahu, bisa jadi harganya kebelejog, bisa jadi harganya rendah teuing. Tapi dengan rumus ini, teteh punya kepastian tanpa menyebut rupiah ya. Tapi teteh dipastikan akhir bulan pasti untung. Bukan rupiahnya ya. Dari mana teteh tahu pasti untung? Karena kita sudah gitu kan. Karena teteh sudah mengalokasikan 30% sebagai profit. Iya. Begitu. Kebayang? Betul. Pun teteh juga tidak perlu khawatir soal biaya operasional. Karena teteh sudah menganggarkan 25%. Pun teteh mungkin nggak bayar zakat. Karena sudah dialokasikan di dalam yang 5% ada 2,5. Pun pajaknya mau berapapun betul nilai omset. Oke, sudah berhasil? Bisa? Oke, bisa. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Berhasil pelajaran keuangan. Oke, Teh. Bakti harus tutup dulu. Nah, sebelum Bakti tutup, Teteh nanti kalau Bakti bilang be the best, Teteh jawabnya yes gitu ya. Oke. Kita coba ya. 1, 2, 3. Be the best. Oke, terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.